Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari bagaimana caranya kita bertobat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kita meluruskan niat, beristighfar, mandi taubat, sholat taubat, berzikir, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hanya untuk cara melawan sisi buruk dalam diri, tetapi kalau mulai malam hari ini teman-teman ada yang misalkan sulit dalam pangan sandang, ya, ekonominya sulit, kemudian hari ini untuk belajar agamanya itu sulit sekali, maka awalilah pada malam hari ini yang pertama meluruskan niat betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita banyak-banyak beristighfar, lakukan mandi tobat, kemudian kita sholat tobat, kemudian kita melakukan hal-hal yang pertama, menegakkan tauhid, meluruskan akidah, menanam keyakinan, perbaiki di ruang lingkup keluarga kita, itu fasilitas-fasilitas untuk mendukung kita di jalan Allah, seperti ya fasilitas dalam agama, dalam majelis dan seterusnya, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Tuh, kita harus untuk memenuhi majelis, fasilitasnya seperti di rumah itu Quran, kopiah, sarung, sajadah, mushaf, apa itu dilengkapi, diperbaharui. Jangan di rumah kita nggak ada Al-Quran, alat-alat untuk kita dalam ibadah kita nggak ada. Nah, itu salah satunya. Nah, setelah teman-teman lakukan ini, baru kepada amalan untuk kita mengenal bagaimana amalan-amalannya. Nah, ini teman-teman cara melawan sisi buruk dalam diri. Utamakan yang utama, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang yang beriman. Kita pasti yang disebut itu orang yang beriman, enggak ya ayuhan nas. Tadi dalam mukadimah saya, ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi, itu jarang sekali disebutnya, tapi ya ayyuhallazina amanu, artinya kita disebut oleh Allah orang beriman tuh. Tidak ada lain, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah kita lakukan. Seperti sholat diperintahnya yang dipanggil orang yang beriman, puasa juga orang yang beriman. Nah, jadi kita tidak usah menunda-nunda dari hal-hal yang kebaikan. Lakukan yang pertama, sholat wajib kita diperbaiki. Kemudian kita melatih yang tidak biasa, misalkan banyak makan, kita coba saum, belajar puasa. Setelah kita berpuasa, mencari amalan-amalan. Nah, amalan apa dalam Al-Quran? Baik-baiknya amalan itu qara'tumul Quran, artinya membaca Al-Quran, kemudian ditadaburi, ya, dipahami. Amalan-amalan lain seperti ada berzikir, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, misalkan berzikirnya la ilaha illallah, ya, atau banyak bersolawat. Nah, berzikirnya itu ya ba'da sholat, dan tidak sholat pun, karena amalan yang tidak harus wudu sebaiknya wudu, tapi yang tidak juga harus pakai wudu, ya, dua tuh. Yang pertama kita berzikir la ilaha illallah, yang kedua bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalkan kita tidak berwudu pun tidak apa-apa tuh, gitu. Jadi kita bisa amalkan itu. Nah, itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada sesi yang lain nanti akan diisi oleh guru-guru kita. Lebih kurangnya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.